Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Husain Barzani, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, angkatan 2017 semester 6. Dan di sini saya akan memberikan sedikit pelatihan mengenai kegiatan pengasuhan dan stimulasi anak usia dini. Di sini saya menggunakan modul berupa PowerPoint yang saya sebut dengan kartu bermain. Mengapa demikian? Karena di kartu bermain ini ada kumpulan permainan untuk anak usia dini beserta manfaat dari permainan itu sendiri, termasuk melatih aspek-aspek yang ada pada anak usia dini. Tapi sebelumnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu tujuan dari pelatihan ini. Yang pertama, orang tua dapat terlibat aktif dalam layanan anak usia dini di pelatihan ini. Yang kedua, orang tua dapat menerapkan keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak usia dini. Lalu yang ketiga, orang tua dapat menerapkan pengasuhan anak usia dini. Kita mestinya tahu bahwa keterlibatan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua merupakan pendidik yang pertama dan yang utama bagi anak-anaknya. Pola pengasuhan dan pendidikan yang diterapkan orang tua akan menentukan yang pertama, karakter dan kepribadian. Lalu yang kedua, motivasi berprestasi. Dan yang ketiga, kondisi kesehatan dan kebugaran anak-anaknya. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pengasuhan. Pengasuhan terhadap anak merupakan suatu proses interaksi antara orang tua dengan anak yang mencakup perawatan seperti mencukupi kebutuhan makan, mendorong keberhasilan, dan melindungi, maupun mensosialisasi, yaitu mengajarkan tingkah laku umum yang diterima oleh masyarakat yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Peran lembaga PAUD dan pelatihan keorangtuaan dalam pengasuhan yaitu yang pertama, mengembangkan layanan yang dapat mendukung perkembangan anak di rumah. Lalu yang kedua, menjalin kemitraan dengan orang tua melalui penglibatan orang tua. Dan yang ketiga, menselaraskan program lembaga dengan pengasuhan orang tua di rumah. Di dalam kartu bermain ini ada 17 macam permainan beserta bahan yang harus disiapkan. Bahannya silakan dilihat di modul secara langsung dan juga manfaat dari permainan itu sendiri. Berikut adalah nama-nama permainan yang ada di modul saya. Permainan yang pertama yaitu membuat Play-Doh yang dapat melatih tangan anak
sehingga menggenggam dengan kuat dan melepasnya kembali. Dalam hal ini, anak dapat mengenal warna. Lalu yang kedua ada lari estafet. Permainan ini dapat melatih anak untuk mampu berlari sambil membawa sesuatu yang ringan. Permainan yang ketiga ada lompat-melompat, yang dapat melatih anak agar mampu melompat di tempat dengan 2 kaki. Lalu yang keempat ada tangga berhitung. Dalam permainan ini dapat melatih anak agar mampu naik dan turun tangga sendiri, serta mampu berhitung 1 sampai 10 dan melatih motorik halus anak dengan menggunting mengikuti garis lurus. Yang kelima ada permainan menyeberang jembatan, yang manfaatnya sama dengan tangga berhitung tadi. Dan yang keenam menjadi patung 1 kaki. Dalam permainan ini dapat melatih keseimbangan tubuh anak. Itu sangat penting bagi anak. Yang ketujuh ada berjualan es. Tentunya bukan berjualan yang beneran. Dalam permainan berjualan es ini dapat melatih motorik halus anak dalam hal koordinasi tangan dengan mata dan jari-jari tangan. Lalu yang ke-8 ada membuat alat musik, yang dapat melatih motorik halus anak dalam hal koordinasi tangan dengan mata dan jari-jari tangan dalam memasukkan benda-benda kecil ke dalam botol. Yang ke-9 ada membuat kalung dan gelang. Manfaatnya sama seperti yang tadi, tapi yang satu ini dalam hal merons, bisa dilihat di sini. Dan yang ke-10 di jalan raya. Nama permainannya di jalan raya. Dalam hal ini dapat memahamkan anak tentang konsep kanan dan kiri, serta arti warna dari lampu lalu lintas dan berjalan di sebelah kiri. Lalu yang ke-11 ada rasa-rasa, yang dapat melatih anak mengenal berbagai macam rasa. Yang ke-12 yaitu tebak benda. Dalam hal ini dapat mengenalkan anak tentang benda dan fungsinya. Lalu yang ke-13 tebak anggota tubuh, yang dapat mengenalkan anak tentang anggota tubuh dan fungsinya, mengenalkan konsep tinggi dan rendah. Lalu yang ke-14 berhitung menggunakan stik es krim, mengenalkan simbol angka 1 sampai 10 dan dapat melatih anak agar mampu menyebutkan warna. Seperti ini. Yang ke-15 beda ukuran, mampu membantu anak mengenalkan soal ukuran besar kecil, panjang pendek, tinggi dan rendah. Lalu yang ke-16 yaitu berburu huruf. Dalam hal ini dapat membantu anak mengenalkan soal huruf. Lalu yang terakhir yaitu cara mencuci tangan dengan benar. Hal ini sangat penting bagi anak, apalagi bagi kita semua dalam kondisi yang seperti ini, lagi dilanda pandemi. Kita harus sering mencuci tangan kita dan mencuci tangan menggunakan cara yang benar. Itu tadi 17 macam permainan beserta manfaatnya, sedangkan bahan-bahannya silakan dilihat di modul saya. Langsung saja saya di sini akan mempraktekkan salah satu atau mungkin 2 saja sebagai contoh. Sampai ketemu lagi. Oke, mari kita coba praktek yang pertama, yaitu saya memilih permainan lari estafet. Dari permainan ini membutuhkan bola 2 buah atau bisa diganti dengan barang yang lain, boneka cocok untuk anak-anak, dan
2 kardus atau 2 tempat yang disediakan sebagai tempat untuk menaruh boneka atau bola tersebut. Jadi permainannya nanti sang anak akan berjalan menuju saya untuk bertukar benda. Ayo Rip, jalan. Saya berikan bonekanya. Terima kasih, silakan diambil bolanya. Lalu di situ anak akan membawa bola tersebut ke kardus yang di sebelah sana. Ayo jalan. Masuk. Katakan pujian kepada anak dengan cara mengucapkan jempol dan berkata, "Hebat, kamu sangat bagus. Mantap." Ya seperti itu. Lakukan secara berulang kali, bolak-balik dari ujung ke ujung yang lainnya. Jika anak senang boleh diulangi lagi. Selanjutnya mari ke permainan yang kedua. Ya, permainan yang kedua yaitu lomba lompat. Tujuan dari permainan ini adalah melatih anak untuk mampu melompat di tempat dengan 2 kaki. Alat atau bahan, 1 buah boneka dan tali rafia. Gantungan boneka dengan tali rafia setinggi 5 cm di atas tangan anak. Ketika dihasilkan ke atas, ajak anak melompat untuk bisa menyentuh boneka tersebut. Ayo lompat. 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 Ayo lompat. Lompat. Katakanlah kepada anak bahwa jika dia bisa menyentuh boneka itu dengan melompat, maka ketinggian gantungan boneka akan ditambah lagi. Ayo lompat lagi. Ya. Berikan pujian kepada anak dengan cara mengacungkan jempol dan berkata hebat atau bagus ketika anak bisa menyentuh boneka dengan melompat. Bagus, mantap. Ya. Permainan yang selanjutnya, permainan ketiga yaitu tebak anggota tubuh. Nah, tujuan dari permainan ini yaitu mengenalkan kepada anak tentang anggota tubuh dan fungsinya. Lalu yang kedua, mengenalkan konsep kanan dan kiri. Lalu yang ketiga, mengenalkan konsep tinggi dan rendah. Alat atau bahan, boneka dan tubuh anak itu sendiri. Cara bermain, ajak anak duduk saling berhadapan, tunjuk salah satu anggota tubuhnya dan minta anak untuk menyebutkan kegunaannya. Tunjuk, iki. Nah, ini namanya apa? Tangan apa ini? Tangan kanan. Gunanya untuk memegang apa? Memegang benda untuk makan. Berikan pujian kepada anak seperti hebat atau bagus ketika anak berhasil menebak nama dan kegunaan anggota tubuh. Ini tangan kanan untuk makan, minum. Nah, bagus, hebat. Pegang. Nah, ini namanya apa? Dung. Gunanya untuk bernafas agar hidup. Ya, bagus. Bentar. Kadang-kadang ajak anak melakukannya sambil bernyanyi kalau ingin, biar lebih menyenangkan. Lalu berdirilah sejajar dengan anak dan tanyakan siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Ciptakan suasana gembira pada saat bermain. Itu penting. Yang berdiri.
Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih rendah? Pinter sekali, hebat. Ini ada anak yang lebih kecil lagi. Permainan selanjutnya kita akan bermain tebak benda. Tujuannya untuk mengenalkan kepada anak tentang benda dan fungsinya, alat dan bahan, bisa benda-benda yang ada di rumah. Cara bermain, ajak anak berada di dalam satu ruangan, misalkan dapur. Tunjuk sebuah benda dan minta anak untuk menyebutkan kegunaannya. Ayo, itu apa? Dek, itu apa? Yang hitam itu apa? Namanya? Kecap. Ya, kecap. Kecap untuk makan. Biar makanannya lebih manis ya, pinter. Lalu itu yang warna hijau apa? Gelas. Gelas untuk minum. Gelas untuk minum. Lalu itu yang abu-abu itu apa? Itu loh. Termos. Itu namanya termos. Ya. Untuk menyimpan air panas. Ya, pintar. Kalau itu namanya piring. Bagus. Itu di atasnya piring ada apa? Sendok sama garpu. Pintar. Itu gunanya untuk makan. Bagus. Kadang-kadang ajak anak melakukannya sambil bernyanyi kalau ingin menciptakan suasana yang lebih gembira lagi. Jangan lupa berikan pujian kepada anak dengan cara mengacungkan jempol dan berkata hebat atau bagus ketika anak berhasil menebak nama dan kegunaan benda. Ya, selanjutnya mari kita ke permainan berikutnya. Ya, permainan berikutnya yaitu beda ukuran. Dalam permainan ini dapat melatih anak untuk membedakan ukuran besar, kecil, panjang, pendek, dan tinggi, rendah. Alat dan bahannya terserah apapun yang ukurannya berbeda. Ajak anak untuk membedakan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Ayo, piring mana? Ditunjuk. Tuh. Diangkat. Piringnya diambil. Tuh. Sama mana lagi piringnya? Ya, pinter. Yang besar yang mana? Nah, itu. Diangkat. Piringnya diangkat yang besar. Yang besar piringnya diangkat. Nah, pinter. Lalu gelas. Mana gelas? Gelas mana? Ya, diambil gelasnya. Gelasnya diambil. Mana lagi gelasnya? Tuh, ya pinter. Mana gelas yang kecil? Ya, diangkat gelasnya. Bagus. Hebat. Lalu botol. Ayo. Itu ada botol kecap. Nah, itu botol yang besar atau kecil itu? Kecil. Diangkat dulu. Tuh ya, botol kecil, pinter. Yang botol besar mana? Itu. Iya. Itu mainan yang hijau. Yang panjang yang mana? Ayo diambil, Delia. Ayo yang panjang yang mana? Iya, pinter. Yang pendek, ayo diambil. Iya, gak boleh rebutan. Pinter. Tepuk tangan. Selesai. Ayo tepuk tangan. Ya.
Tadi adalah contoh dari permainan yang saya sebutkan sebelumnya. Bisa dipahami kan? Lalu dalam mengasuh anak ini juga diperlukan pembiasaan sopan santun dalam berkomunikasi. Yang pertama, mengajak anak berbicara dengan nada yang lemah lembut. Lalu yang kedua, mengajak anak berbicara dengan ekspresi tersenyum. Yang ketiga, mengajak anak mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan atau sesuatu. Lalu yang keempat, mengajak anak mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan. Lalu yang kelima, mengajak anak mengucapkan kata tolong bila memerlukan bantuan. Ini sangat penting diajarkan untuk anak-anak. Lalu, untuk mengevaluasi pelatihan ini atau program ini, orang tua nanti dapat melaporkan kegiatan pengasuhan yang telah diberikan kepada pendidik. Lalu hasil pemantauan nanti akan menjadi dasar untuk memberikan materi pendampingan kepada orang tua dan penentuan kegiatan pengasuhan berikutnya. Saya rasa cukup pelatihan kali ini. Semoga bermanfaat untuk orang tua di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah berkenan menonton video ini. Jangan lupa like bila Anda berkenan. Sekian dari saya, Husain Barzani, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.